Perunggu, Kak. Masya Allah. Lomba apa kalau Kak boleh tahu? Cerdas cermat Alkitab, Kak. Oh, ini dapat perunggu. Mantap ya. Iya, tahun depan ikut nasional lagi. Widih. Oh, tahun bulan apa? Tahun depan bulan 6. Wih, oh masih ini ya. Iya, Oke. Gapra udah libur sekolah ya? udah, Kak. Oh, sekarang berarti udah libur ya? Iya. Oke, oke. Oke, kalau Amel gimana kabarnya, Mel? Halo, Amel. Gapra nggak masuk 2 kali ya. 3 kali nih malah. 3 kali nggak masuknya Gapra ya? Ya, Kak. Oke, nanti kakak. 2 kali, ding. 2 kali ya. Gimana kabarnya, Mel? Is everything okay, Mel? Amel. Gimana kabarnya, Mel? Oh, kalau Syahril kenapa nggak masuk di kelas Kak Alex kemarin? Syahril. Halo? Mic-nya nggak bisa, Syahril? Hmm. Halo, guys. Are you there? Kenapa nih, teman-teman? Kenapa pada diam semuanya? Apakah ada sesuatu? Oke, teman-teman. Ada pertanyaan dulu nggak, Gafra Amel? Terkait yang kemarin mungkin? Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Kak. Tidak? Oke, kalau tidak, mari kita mulai pembelajarannya ya. Oke? Kita gas aja ya. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang kalian sudah sampai modul 3 pelajaran 3, yaitu kita sampai di modul random dan time. Nah, apa ini sebenarnya? Nah, ini nanti kalian dapat dengan mudah menggunakan ini untuk melakukan sesuatu hal, seperti mengatur timer, kemudian membangkitkan nomor acak pakai modul random. Nah, sekarang ini contoh penggunaannya ya. Jadi, misalnya kita disuruh untuk menulis program yang membuat undian tim polo air. Sebagai hasil, program harus mencetak pasangan nomor acak untuk mengindikasikan tim mana yang akan melawan satu sama lain di pertandingan kualifikasi. Contohnya ini, banyaknya timnya 11. Dia programnya bisa mencetak, yang akan apa namanya? Yang akan tanding itu adalah tim 7 melawan tim satu. Kemudian, kalau tim yang berpartisipasi sebanyak 9 tim, ini angka ini acak semua. Tim 5, tim satu. Pertanyaannya, gimana caranya kita dapat mencetak angka yang acak secara ini? Ya, seperti ini maksudnya. Nah, itulah yang akan kita coba pelajari hari ini. Kita akan mengeksplorasi dan menggunakan fitur canggih dari standar library Python, ya. Kemudian
kalian akan pelajari apa itu yang disebut standar library Python. Apa itu? Kemudian mengeksplorasi dan menggunakan kapabilitas dari modul random. Nah, kemudian mengeksplorasi dan menggunakan kapabilitas dari modul type. Nah, sekarang kita berbicara modul random dulu. Jadi, ya, semua fitur di bahasa pemrograman Python dideskripsikan dengan banyak sekali file Python yang disebut library atau pustaka. Gitu guys ya. Jadi kita itu dibantu dengan library supaya kita tidak perlu membuat sesuatu hal dari awal banget gitu. Itu kegunaan dari library. Nah, interpreter itu saat kita memakai library, dia bisa mengenalnya dan melaksanakan perintah sederhana. Ya, seperti input dan output atau print gitu ya. Kemudian perintah lainnya mereka digunakan untuk angka acak. Nah, yang dinamakan library adalah semua fitur apa namanya file dalam bentuk Python. Itu yang disebut library. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai modul. Apa itu? Modul itu adalah library terpisah ya. Jadi kayak library itu kan umumnya gede ya. Kalau modul itu kecil gitu istilahnya ya. Jadi modul itu bisa berisi, oh sorry, library itu bisa berisi modul gitu karena dia itu kecil gitu intinya. Nah sekarang kita lihat standar library di Python. Python itu ternyata punya kapabilitas yang sudah berada di Python ya, yang langsung bisa di running. Kemudian ada modul random, ada modul time, ada turtle yang akan kita pelajari selanjutnya, dan OS. Nah, modul random itu tugasnya ngapain, fungsinya apa? Dia bekerja dengan angka yang acak, teman-teman. Kemudian modul time itu gunanya apa? Mendapatkan dan menghitung waktu. Kemudian turtle itu untuk membuat grafik yang sifatnya primitif, ya. Kemudian OS ini interaksi dengan sistem komputer gitu. Nah, sekarang saya masih belum mengerti, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi modul random itu seperti ini ya. Modul random itu sebenarnya modul ya mengandung alat-alat untuk membuat nilai-nilai acak. Nah, ada fungsi-fungsi penting di dalam modul random, yaitu namanya yang pertama fungsi randint, kemudian yang kedua random. Jadi nama modulnya random, nama fungsinya juga bisa ini random, nama fungsinya juga bisa random gitu. Jadi kalian jangan apa namanya bertanya-tanya gitu. Maksudnya ini memang nama fungsinya atau nama modulnya gitu, submodulnya gitu. Nah, randint ini apa? Dia akan mendapatkan bilangan bulat secara acak dari atau sama dengan A, dari A sampai B. Jadi misalnya kalau nanti Amel membangkitkan randint dari 1 sampai 10. Nah, apa yang akan terjadi? Dia akan membangkitkan satu nomor saja dari 1 sampai 10. Entah itu 7, 9, 8, ataupun 3 gitu. Pokoknya satu aja. Gitu ya. Dan ingat itu integer semuanya. Kemudian random itu apa, Kak? Random itu membuat angka desimal acak dari 0 kurang dari 1. Contohnya kalau kalian manggil random, dia nggak akan pernah 1 ya. Random. Hasilnya nanti apa? Hasilnya kemungkinan 0, kemungkinan 0,9, kemungkinan 0,03. Pokoknya dari 0 kurang dari 1. Gitu teman-teman. Oke? Paham? Gafra? Pak. Paham, Kak. Oke. Brandon gimana? Gifari, Shakira? Paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan kalau gitu. Nah, sekarang ini caranya menyambungkan dan menggunakan modul, ya.
Yang pertama, kalian tulis import. Import kemudian nama modulnya gitu ya. Import nama modulnya. Kemudian untuk menggunakan fungsi atau submodul dari modul random, kalian harus panggil lagi randomnya dot apa nama submodulnya atau fungsinya. Nah, di sini kakak mau memakai int, random integer dari 0 sampai 9. Tolong bangkitkan saya salah satu angka dari 0 sampai 9. Ya entah itu 7 nanti, entah itu 3 dan sebagainya. Cara yang kedua, ini cara pertama. Cara yang kedua, kalian bilang from random dari modul random, tolong import submodulnya yaitu int gitu ya, ran in gitu ya. Jadi from random import ran in gitu. Itu cara yang kedua. Sehingga kalau kalian mau memakai submodul ini, kalian nggak perlu lagi bilang seperti yang ini, tapi bilangnya langsung aja ran int, nggak perlu ada dot-dotnya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini nih ya. Kalau kalian sudah tahu nama submodulnya, kalian bisa bilang from random dari modul random import semuanya, semuanya ya, semuanya diimport. Nah, sehingga misalnya kakak ingin menggunakan ren int, kakak tulis aja langsung ren int. Kemudian misalnya kakak menggunakan random, ya tulis aja random langsung. Gitu guys, ya. Oke? Gitu. Nah, sekarang apa lagi? Nah, ini bentuk penggunaannya ya. Misalnya, kakak memakai cara kedua tadi. Kakak panggil randomnya, from random, dari modul random. Import submodulnya, namanya int. Kemudian kakak pakai nih, kakak buat variabel namanya nomor lotre. Kemudian di sini kakak pakai submodul ini ya. int, kakak ingin membangkitkan angka dari 1000 sampai 9999. Dan saat kakak print, nah yang tercetak itu angka ini 5490. Ini ini kan letaknya di antara 1000 dan 9999 ya. Kalau kalian print dua kali, kemungkinan angka yang lain muncul. 6000 mungkin, kemungkinan 7000 mungkin, ataupun 6132 mungkin. Pokoknya setiap kali kalian jalankan, peluang untuk munculnya angka yang sama jikalau rentangnya ini gede itu sangat kecil. Gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kembali ke tugas pertama tadi, gimana cara melakukan ini? Kakak buat saja begini. Dari modul random saya ingin import ren int-nya. Kemudian saya pakai variabel total yaitu int input karena di sini saya nanti memasukkan angka di contohnya. Kemudian partisipan satu saya bilang tolong ambilkan saya angka acak menggunakan submodul ren int dari angkanya itu dari 1 sampai total ini banyaknya tim. Kemudian partisipan 2 tolong angka acak lagi dari 1 sampai banyaknya tim. Sehingga kalian tinggal bilang print tim partisipan 1 nanti entah itu 7, 3, partisipan 2 entah itu 5, 6. Ya, bisa nggak sama, Kak? Bisa. Ada peluang untuk sama. Gitu. Ya, guys ya. Oke? Clear? Clear? Ada pertanyaan ini dulu atau ini? Silakan. Belum ada, Kak. Belum ada. Mantap, Akso. Nah, sekarang ini contoh yang kedua. Tulis program untuk membagikan para pemain menjadi 2 tim saat latihan. Pengguna masukkan nama atlet satu persatu. Nah, misalnya di sini ada nama Akso. Maka langsung tercetak. Akso tim 1. Nah, timnya ini akan secara acak dicetak. Kemudian Syahril. Syahril tim 1 juga ternyata. Dia akan mencetak tim berapanya ini akan secara acak tuh gimana Kak? Caranya seperti ini. Ya. Dari modul random saya menggunakan import gitu. Import ren int. Kemudian namanya misalnya di sini kita pakai fungsi input ya, enggak int karena nama itu stringnya angka.
Saat saya di nama ini tidak memasukkan kata op, nomornya ini saya pakai submodul ren in, yaitu timnya hanya ada dua, satu atau dua, gitu ya, satu atau dua. Kemudian print namanya, misalnya tadi namanya tim. Nah, dia akan mengacak nih, Abed tim berapa ya? Dia dapat nomor tim 2 misalnya gitu. Kemudian disuruh input lagi supaya while-nya nggak infinity. Gitu, guys. Ada pertanyaan? Abed, Sapia, Givari? Itu doang ya yang kakak ingin sampaikan. Nah, sekarang kakak contohkan soalnya gimana, Kak? Ini masih bingung, Kak. Ini kakak contohkan soalnya. Oke, fungsi dan modul. Sekarang kita di... Nah, ini dia. Oh, M3 lesson 3. Ah, ini dia. Nah, ini dia. Oke, kakak mulai dari angka nomor satu aja ya. Supaya kalian lihat. Pilih semua cara untuk menghubungkan modul. Di mana, ini kakak refresh mungkin. Di mana program bisa menggunakan fungsi ren int. Oke, Givari mana? Satu ini benar nggak? Kita dapat menggunakan fungsi ren in pakai perintah pertama. Ya, Kak. Oke. Kedua, Syakira ini benar atau salah? From random import semuanya. Apakah saya dapat menggunakan ren in menggunakan jika dihubungkan pakai metode kedua ini? Belum kedengaran, Syakira. Bisa, Kak. Bisa? Oke, Bisa. bisa. Kemudian Syahril, yang ketiga ini apakah benar? From random import all. Benar? Benar Syahril? Syahril? Syahril. Hmm, benar. Oke. Ini yang benar itu yang ini ya, yang bintang. Kalau yang tiga import all itu pakainya bintang ya, import semuanya. Jadi ini kurang tepat ya. Oke, kalau Syapiah yang ini benar nggak Piah? Import from modul random int ya. Gimana Piah? Nggak tahu, Kak. Tadi terlambat. Oke, oke. Ini salah ya. Yang benar itu gimana, Kak? Yang benar itu kalian pakai dulu from ya, baru import. From, kalau dia di dalam satu baris ya, from random gitu ya, baru import gitu ya, import. Nah, gitu ya, Pia ya. Dan teman-teman yang lainnya nggak apa-apa. Ini salah, ini salah, ini kan kebalik ya, import dulu baru from. Kemudian yang ini, Gapra, apakah benar atau salah? Yang ini nih. Ayo Gapra. Import ren int from random. Ada nggak di metode yang tadi, yang tiga tadi yang ini? Tidak, Kak. Hanya random Tidak ya. import Oke. random. Kalau yang ini Gapra? Itu betul, Kak, yang di bawah. Oke, mantap sekali ya. Jadi ini betul. Boom, mantap. Oke, sekarang ini mengetik ini ya. Ini sekarang kakak contohkan apa nih? Kita refresh dulu. Dia bilang apa? Perbaiki masalah dalam program. Oke, nomor tiket lotre adalah 2450. Dia bilang gini. Go ahead mengadakan lotre untuk merayakan ulang tahun. Benarkan di program yang membuat nomor tiket acak dan mencetak hasilnya. Jika nomor tiket sama dengan 1010, maka cetak Anda menang. Makan malam di restoran. Selain itu, semoga lain kali beruntung. Nah, caranya gimana? Oke. Di sini dia sudah bilang bahwa from random import trend. Ini salah atau benar? Abed, ada nggak submodul namanya ren? Abed, Iya, Pak.
Ada submodul namanya ren tadi? Nggak tahu Kak, soalnya tadi agak telat. Oh, oke, oke. Kalau Brandon, ini benar atau salah Brandon? Open mic aja nggak apa-apa ya. Oh, mic saya nggak kerja, Kak. Oke, ini benar atau salah? Oke, adanya ran in setahu saya. Betul ya, random atau kalian nulis ataunya gini. Ran in. Ini yang benar ya. Nggak ada ran gitu. Jadi ini kita tambahin int. Kemudian dia bilang nomor menangnya segini. Kemudian, nah ini kalian harus pakai angka sekarang. Nah, atau ini aja deh. Lotre, 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 loterai, gini aja. Kemudian saya pakai fungsi ren int, teman-teman. Angkanya dari 1000 sampai 3112. Kemudian angka sekarang saya ganti menjadi lotre. Nah, loterai atau lotre ya tulisannya bukan. Lotre. Lotre. Nah, kemudian kalau lotrenya sama dengan, nah karena ekspresi sama dengannya 2. Kalau lotre yang ini nanti tercetak angka yang sama dengan nomor menang, yang mana nomor menangnya itu 10-10, maka tolong print yang ini. Anda menang makan malam di restoran. Nah, kalau nggak sama, print semoga lain kali beruntung. Nah, sekarang kalau dicetak, nah angka 1824. Ya, kalau dicetak kedua nggak 1824 lagi ya. Kecil untuk sama peluangnya. Nah, 2868. 264. Nah, gitu. Nah, kalau ingin menang, perkecil jaraknya ya. Jadi 1010. Misalnya hanya 10 angka dari 1000 sampai 1010. Saat ini kemungkinan untuk menang tinggi ya. Karena sangat kecil apa namanya? Angka apa rentang angkanya gitu ya. Kalau belum menang juga perbesar. Nah, ini dari 5 sampai 10. Ya, apakah kita menang? Menang. Nah, ini nih. Anda kalau gitu kita mungkin gini aja, Anda menang makan malam di restoran. Nah, kita lihat acak lagi. Nah, udah menang langsung tuh. Nah, nggak menang, 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 nggak menang. Waduh, susah nih ya. Ah, ini nih. Nah, Anda menang akhirnya. Gitu ya, guys ya. Itu. Jadi kalau besar jaraknya, ini kan 105 sampai 110, 1010 itu kan cuma 5 angka ya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, ini nih, nomor 4 ini. Ubah programnya. Nah, ini nih. Anda akan terdapat 2 balapan di tantangan Universitas Musim Panas. Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Ubah program yang mencetak nomor balapan acak 1 atau 2 sampai op dimasukkan. Setelah membuat nomornya harus mencetak nomor Anda adalah segini. Partisipan balapan 1 adalah berapa orang, partisipan balapan 2 adalah berapa orang. Oke, kakak jelasin. Pertama, ini kakak ini dulu. Ini terlalu gede. Nah, pertama kita panggil ya. Kalian boleh bilang from random import trend int atau import everything. Nah, kemudian jumlah mungkin ya di sini. Jumlah partisipan 1 atau kelompok 1 aja lah. Kelompok 1, oh, kelompok 1, 1
kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Gitu ya. Nah, sekarang dia bilang saat input yang saya masukkan di sini bukan op, tolong lakukan hal ini. Nah, ini nih. Ya. Nomor Anda adalah, nah, jadi kita akan mencetaknya seperti ini ya. Jadi misalnya kita masukkan nomor balapan. Ya. Nah, maka dia langsung mencetak nih. Ya, print nomor Anda adalah, nah, gitu ya, titik 2. Nah, apa yang akan kita taruh di sini? Kayak nomornya di apa ya? Diundi. Undi nomor. Nah, nomornya diundi. Nah, sekarang ini belum kita definisikan sehingga kita harus definisikan. Undi nomor sama dengan saya pakai ren int. Nah, kelompoknya berapa kira-kira? Amel. Berapa kelompoknya yang kakak masukkan di sini? Berapa, Mel? 0 dengan 1. Gapra berapa? Gapra? 0 Kakak dengan masuk. 1, Kak. Hah? 0 dengan 1. 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Ini pesertanya ya. Atau ini deh. Jumlah kelompok 1. Kemudian ini jumlah kelompok 2. Jumlah kelompok 2. Nah, ini nih teman-teman. Ya. Jadi tentu saja karena kelompoknya ada 2, jadi yang kakak random itu cuma dua nomor ya. Yaitu 1 atau enggak 2. Karena kelompoknya kan 1 dan 2. Nah, kemudian dari mana dapat 0 dan 1 ini, Kak? Nah, dia dapat 0 dan 1 ini dari sini ya. Nanti dia akan bilang begini, if undi nomor, nah kalau yang undi nomornya itu adalah angka 1, maka tolong ya, tolong atau nanti kakak komen, maka tolong lakukan hal ini. Jumlah kelompok 1 harus ditambah sama dengan 1, tambah 1 orang. Artinya, oh misalnya Gipari, misalnya Gipari. Kemudian kakak undi nih, Gipari masuk kelompok berapa? Kakak undi, jatuh nomornya, Gipari masuk kelompok 1. Nah, gitu berarti kelompok 1 itu ditambah 1 orang, gitu ya. Nah, sekarang else-nya apa? Ini kakak kasih keterangan. Kelompok 1 tambah orang. Nah, kemudian else-nya itu apa sebenarnya, Kak? Else-nya ini adalah kalau nomor undinya itu sama dengan 2. Gitu ya. Oh, undi nomornya sama dengan 2. Ya, teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi? Jumlah kelompok 2 yang kita harus jumlahkan 1 gitu. Artinya kalau nomor 2 yang muncul, maka tolong gitu ya, tolong kelompok 2-nya ditambah 1. Gitu ya. Kemudian setelah itu apa kalau kita masukkan kata off dia barulah stop. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini kita coba sekarang. Saat kakak coba, boom, masukkan nomor. Ya. Nah, nomor Anda adalah 2. Ya. Berarti jumlah kelompok 2 ini 1 orang. Gitu ya. Oh, salah. Kakak belum ini. Partisipan balapan 1 adalah ini belum dicetak. Sebentar. Terakhir, kalian harus bilang print ya. Print partisipan atau jangan partisipan supaya kalian lihat jumlah anggota kelompok 1 itu sebesar jumlah kelompok 1. Kemudian kita print lagi, print jumlah anggota kelompok 2 adalah
jumlah kelompok 2. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Ya, nah ini nih. Ternyata nomor yang terpilih pertama nomor 1. Sehingga jumlah kelompok satunya 1 orang. Gitu ya. Kemudian kita acak lagi. Ya, nah ternyata lagi-lagi kelompok 1. Jadinya 2 orang anggota kelompok 1. Acak lagi, tulis ya. Oh, kelompok 1 lagi. Ini kapan kelompok 2 terpilih? Ya, nggak tahu kakak. Ya lagi. Nah, sampai 4. Iya lagi. Wah, sampai 5. Iya. Oh, 6. Oh, 7. Oh, nggak berubah-ubah ya. Ren INT padahal. Oke, kita coba lagi. Semoga 2 masuk nih. Oh, 9. Oh, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Wah, nggak beruntung nih kelompok 2. Kenapa belum pernah terpilih ya? Kakak juga nggak tahu. Gitu ya teman-teman, caranya kurang-kurang kurang lebih gitu. Kalau kalian tekan off baru dia berhenti. Ya, off. Nah, programnya berhenti. Kita ulang lagi ya. Kemudian ya. Nah, off atau ya lagi. Off. Lagi ya. Nah, ini kelompok 2 terpilih nih. Ya. Gitu guys. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada, Gafra ada pertanyaan? Gifari, Abed? Tidak, Kak. Oke, Akso? Okso? Shakira? Syahril? Gimana, Kak? Ada pertanyaan Syahril? Gak ada. Oke. Sekarang nomor 5 gimana? Nomor 5. Nah, ini dia nomor 5 ya. Kakak contohin gimana cara membuatnya. Nah, ini dia disuruhnya ya. Setiap bagian mengandung 2 atlet dari tim yang berbeda. Tulis program yang mencetak nomor atlet. Program harus meminta banyaknya atlet di setiap tim nasional dengan pesan banyaknya anggota tim. Ah, ini nih. Kemudian sepasang atlet acak. Ah, seperti yang tadi. Caranya gimana? Pertama panggil dulu, hubungkan dulu dengan modulnya. From random, import everything. Ya, gitu. Kemudian kita akan bilang seperti ini. Banyaknya anggota di tim satu 10 orang. Banyaknya anggota di tim 2 12 orang. Caranya gimana? Kemudian untuk mencetak yang ini, kalian nanti harus bilang, ya ini kan secara acak ya. Caranya gimana? Buat aja. Jumlah tim satu sama dengan pakai INT. Input banyaknya anggota di tim satu adalah, nah nanti kalian masukkan. Kemudian jumlah tim 2 sama dengan INT input banyaknya anggota di tim 2 titik 2. Sekarang yang kalian harus acak adalah supaya begini, kalian cukup bilang random ya, random atau jangan random. Apa nih? Eh acak sama dengan ren int. Nah, saya ingin random yang pertama apa? Dari perenang dengan nomor 1 di jumlah tim satu. Nah, ini. Kemudian acak lagi, acak satu. Saya ingin mengacak dari tim satu, acak tim satu aja deh. Tim satu, kemudian acak tim 2. Sama dengan ren int dari 1 sampai berapa, Gapra? Berapa? Dari 1 sampai berapa? Syafia?
Abed, Akso. Halo guys. Dari 1 sampai banyak jumlah tim 2 ya. Gini gitu. Ya, kemudian sekarang setelah kalian begini tinggal di print. Print perenang. Perenang berapa? Koma acak tim 1. Koma buatin ini. Kemudian koma perenang koma acak tim 2. Nah, gitu. Sekarang kita lihat. Nah, banyaknya anggota di tim 1 itu katakanlah 5 orang. Banyaknya anggota di tim 2 5 orang juga. Nah, ini versinya perenang 2 melawan perenang 4. Gitu guys ya. Lagi banyaknya anggota di tim 1 misalnya 100 orang. Banyaknya anggota di tim 2 100 atau 200 orang. Nah, ini perenang versus perenang di tim 1 itu perenang dengan nomor 67. Perenang di tim 2 itu perenang dengan nomor 22. Gitu guys. Ada pertanyaan? Kalian centang nanti ya. Centang nanti gitu, kemudian submit di sini. Gitu. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Kak. Tidak? Oke. Nggak ada. Sekarang semuanya share screen ya. Kakak pantau kalian dan kakak akan bantu kalau kalian kesusahan. Jangan lupa bertanya ya. Maksud kakak itu, Kak, saya nggak mengerti. Panggil kakak ya. Oke? Ayo, share screen semuanya boleh? Share screen Brandon, Amel, Gafra, Gifari, Shakira, Syahril, Syafia, Akso, Abed. Aku Ayo. pakai HP, Kak. Oh iya sih. Iya ya. Ayo. Semuanya share screen boleh? Nah, Syakira udah share screen. Yang lainnya ayo share screen ya. Ayo share screen. Yang lainnya. Gapra udah share screen. Ayo yang lainnya. Syafia, Abed, Syahril, Brandon, Gifari, Amel, silahkan share screen. Aman, Gifari, Gafra. Aman, Gafra. Loh, Gafra nge-freeze atau saya nge-freeze? Nomor 6 itu Syakira sama dengannya 2.
Kalau udah gini, Kak. Coba ini Gafra, coba run Gafra. Belum benar kah? Oh, di submit aja, tinggal di submit kok. Itu tuh, tekan yang bagian tugasnya, bagian soalnya muncul maksudnya. Bukan, bukan, kanan, kanan. Nah, centang, benarkan kesalahan. Sudah dibenarkan. Submit kemudian. Bentar, bentar, Bet. Ini, Bet, kakak kirimin. Direct message. Loh, bentar ya, teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan? Halo, halo? Halo, guys. Do you have question, teman-teman? Ini apakah saya nge-freeze, teman-teman? Nggak ada saya, Kak. Oke, mantap, Gapra. Silakan. Nomor balapan sama dengan pakai ren INT ya. Ren INT dari nomor balapan satu aja. Satu sampai part. Ya, satu sampai dua benar. Karena hanya ada dua tim kan ya. Tim satu atau tim dua. Gitu kan? Gitu. Oke. Kemudian udah masuk while input tidak sama dengan op. Nah, if kalau nomor balapannya satu, tambah peserta di partisipan satu gitu.
sama dengan ya. If nomor balapan sama dengan 1. Titik 2 jangan lupa. Nah, nah, perinya agak masuk. Nah, itu nanti di bawah di perinya. Perin, tapi ditambah dulu ya partisipan satunya. Partisipan satu plus sama dengan 1. Perinya jangan dulu. Nanti di bawah perinya. Nah, gitu. Oh, terlalu masuk itu. Spasinya dikit itu. Di ini dulu. Sesuaikan spasinya dikit. Ah, itu masih ada. Itu masih ada spasi dikit, Gapra. Oh, dikit lagi spasinya. Itu maksudnya di ini dulu. Hilangin spasi yang dikit tuh. Nah, oh bukan, maksudnya agak remote ya. Ini maksud Kak nih. Spasi itu penting ya. Nah, ini. Nah, nah gitu ya. Else-nya partisipan 2 ditambah 1, Gapra. Else partisipan balapan 2 tambah 1. Balapan 2 ya. Nah, barulah barulah di print, Gapra. Sejajar sama else-nya. Sama if else. Nah, print partisipan balapan 1 itu adalah ya panggil ya partisipan balapan 1. Dalam kurung. Print kata-katanya itu partisipan balapan 1 adalah gitu. Itu ini ya. Itu ini maksud kakak gini. Ini adalah wait. Ini adalah kalimatnya itu sesuai di soalnya partisipan balapan 1. Nah, nggak pernah bilang aja balapan 1. Nah, koma. Nah, apa nama variabelnya? Variabelnya namanya partisipan balapan 1. Par. Nah, itu. Gitu. Kemudian yang kedua juga sama. Partisipan balapan 2. Ayo, Gapra. Print partisipan balapan 2. Ada yang mau bertanya kah? Enter. Oke. Udah ya, tinggal di run. Oh iya, ada alahnya ya. Kemudian itu, Gapra, miss. Coba lihat gambarnya. Coba lihat gambarnya, Gapra. Gapra miss eh, lupa sesuatu. Coba lihat gambarnya. Coba lihat gambar soalnya, Gapra. Nah, itu nomor Anda adalah. Nah, itu naruhnya di mana? Taruh sebelum while, Gapra. Print nomor balapan. Nah, itu. Sebelum while, sebelum while. Bukan di situ, tapi di atasnya ya maksudnya.
Nah, di sprint nomor balapan. Apa kata-katanya Gapra tadi? Kakak nggak lihat kata-katanya. Nah, itu nomor Anda adalah titik dua. Itu kata-katanya. Kemudian angka satunya dari mana? Angka satunya dari nomor balapannya. Nomor Anda adalah titik dua, koma. Nah, angka satunya diacak dari nomor balapannya. Oke. Kemudian N-nya gede ya. N nomor Andanya juga gede ya. Nah, Abed share screen. Mantap, Bet. Oke. Baris ke-6 sama dengan Bet. If angka sekarang sama dengan nomor menang. Sama dengannya double, Bet. Gimana Kak? Sama dengannya ada dua. Di if angka sekarang sama dengan. Baris ke-6, baris ke-6. If sekarang, Angka sekarang. hmm? Sama dengan Bet. Nah, itu. Sekarang Abed belum punya nih angka sekarangnya itu variabelnya. Jadi buat di baris keempat itu nilainya adalah ren int itu. Tapi variabelnya namanya angka sekarang. Angka sekarang baris keempat, baris keempat. Angka Baris keempat sekarang sama dengan itu gitu. di sini. Bukan sebelumnya, sebelum itu. Nah, tepat di depan. Enter. Oke, sama dengan. Nah, kenapa sama dengannya satu, Kak? Yang keenam itu dua, karena yang keenam itu ekspresi, ya, atau logika. Kalau yang keempat ini variabel. Nah, udah, Bet. Oke, lanjut, guys. Ngantuk nih, guys. Harus ada mood busternya. Oke, gimana, Gapra? From random import everything. Oke? Oke, silakan. Ayo dipikirkan dulu. Untuk jawaban nomor 5, ini jawabannya kakak kasih. Ya, tapi silakan dipikirkan dulu. Jadi nggak ngasih dong, Kak. Iya, betul sekali. Ngasih kok, ngasih. Nah, ini ya, ada di chat Zoom, teman-teman. Nah, itu. Dari foto, tapi ya bukan langsung di copy. Kakak mau kalian tulis, kemudian pikirkan. Loh, kok begini?
Kenapa nggak gitu, Kak? Kalau bisa begini kan bisa begitu, gitu. Pikirkan, tanyakan seperti itu. Oke? Abed, oke? Udah, Bet. Centang, dicentang itu, Bet. Benarkan kesalahannya dicentang, kemudian itu dicentang tuh. Ada kotak kecil tuh, centang tuh. Ini udah bener codingannya, Bet? Coba itu dicentang tapi ya. Kotak kecil tuh, kotak kecil. Nah, tuh. Nah, submit tuh warna kuning. Oh, submit. Oh, randomnya masih salah ya. Ren INT harusnya bukan ren. Baris pertama ren INT. Nah, mantap sekali ya, Bet. Ya, di submit, Bet. Submit tugasnya. Warna kuning tuh. Ah, mantap kali. Kakak kirimin nomor 5 di chat Zoom ya, teman-teman. Itu dalam bentuk gambar tapi silahkan. Syahril, Brandon, ada pertanyaan? Gifari, Shapia, Udah, Kak. Safia, Akso mana Akso? Ada pertanyaan Akso? Tidak ada, Kak. Akso mengerjakan kan? Enggak, Kak. Cuma mendengarkan soalnya laptop masih di rumahku. Aku di rumah nenekku, Kak. Oke, Masya Allah. Oke, Akso. Ayo, Gafra, nomor 5 aman? Oh, silakan Amel. Oke, guys. Kita break dulu 5 menit ya. Silakan dinikmati breaknya. Kalian boleh makan ataupun setel musiknya. Oke? Silakan. Oh, oke. Ini kita lagi break ya tadi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kakak lanjutkan presentasinya. Kemudian kita jawab soal lagi. Oke? Nah, sekarang kita berbicara tentang, halo teman-teman semua, kalian sudah bangun? Jangan tidur ya. Oke? Halo guys. Halo Kak. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Jadi, sekarang kita berbicara tentang modul time. Apa itu modul time? Nah, modul time adalah modul yang dapat mengukur seberapa banyak waktu yang dihabiskan oleh program ini. Nah, contohnya ini. Tulis program stopwatch untuk menghitung lama balapan renang gaya bebas dalam detik. Pada awalnya, program meminta untuk memasukkan 1 untuk memulai hitungan memasukkan 0. Menghentikan, ini nggak ada titiknya ya. Memasukkan 0, menghentikan stopwatch dan menampilkan banyaknya detik. Nah, misalnya di sini kakak eh, memasukkan 1, maka dia memulai menghitung. Kemudian saat memasukkan 0, dia hasilnya seperti ini. Total waktu 2,7 detik. Jadi dia menghitung berapa lama Anda memasukkan nolnya gitu. Nah,
Modul time itu sendiri bentuknya adalah time. Ya, submodulnya ada yang ini. Kemudian round ini adalah bukan submodul dari time ya. Ini fungsi biasa round yang akan membulatkan angka ya. Kemudian modul time itu terdiri dari submodul time namanya dan sleep. Kemudian yang ini enggak, dia fungsi biasa kalau round ini. Round ini angka yang ingin dibulatkan, ini jumlah digitnya. Nanti kakak contohkan. Nah, sekarang ini penggunaannya misalnya saya bilang dari time import semua submodulnya. Salah satunya adalah time, submodul time itu time salah satunya. Print start, dia akan mulai menghitung. Ya. Nah, sleep 5 ini artinya tolong tidur atau berhenti selama 5 detik. Programnya akan dihentikan selama 5 detik. Kemudian akhir sama dengan time. Total sama dengan round. Nah, ini dia. Awalnya segini, ya, oh sorry, ini bukan angkanya. Awalnya segini, saat awalnya komanya banyak di belakang, ya, banyak angka di belakang koma. Setelah menggunakan round, hanya ada 2 angka di belakang koma. Yang ini nih, yang menentukannya. Print total, ya. Nah sekarang ini contoh soal yang tadi dapat diselesaikan begini, ya. Dari time, import time, stopwatch mulai, ya, saat Anda tidak memasukkan 0. Kalau stopwatch-nya 1, maka mulai perhitungan waktunya. Dia mulai menghitung, ya, kemudian suruh memasukkan lagi. Ya, kemudian akhir sama dengan time. Nah, time di sini sama di sini, ini akan dihitung berapa lama program ini berjalan. Gitu. Ya, jadi kalau kalian memasukkan 1, dia akan start timernya. Kemudian langsung 0, dia akan kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lama nunggunya, ya dia akan juga meningkat waktunya. Kemudian total sama dengan akhir dikurangi start. Gitu. Ya, kemudian di round. Jadi 2 angka di belakang koma. Begitu. Mengerti? Gimana? Belum ya mungkin. Gifari, Akso, Syahril, Abed, Syakira. Gimana? Brandon? Syahril? Gimana? Aman? Gafra? Belum ngerti? Oh ini maksudnya belum ngerti atau Enggak, gimana? Kak. Ya, gimana Syakira? Oh belum mengerti. Oke nanti kakak contohkan ya. Nah ini contoh kakak langsung aja kalau gitu ya supaya kalian ini. Nah nanti kalian screenshot aja ya. Nah ini dia lesson 3. Nah oke sekarang kita ke modul time ya. Nah ini nomor 3. Oke. Kita disuruh ngapain di sini? Perbaiki masalah dalam program. Ya, kita disuruh untuk gerakan Anda E4 waktu yang tersisa adalah 29 dari 30. Oke, mungkin kakak contohnya yang begini dulu ya. Ini kita hapus dulu mungkin. Ya, ini kita hapus dulu. Kakak akan bilang from time import semuanya. Kemudian start sama dengan time. Nah, saat kakak print start, dia akan mengembalikan waktu hingga waktu ya. Artinya ini detik dari zaman ini ya, dari zaman 1974 tadi. Ya, tapi ini ya agak bingung memang. Nanti kakak ini tunjukkan kan gimana logikanya. Nah, sekarang kakak membuat program ya. Kakak membuat program. Nama programnya misalnya eh menghitung eh, jumlah ketikan. Nah, jumlah kata yang diketik. Nah, ini ya, kakak mau buat program. Sekarang kakak akan eh, apa namanya? Ya, kakak akan menggunakan
fungsi input ya. Inputnya adalah tolong ketik atau ya target kata. Target kata. Atau jangan target kata, mungkin 100 kata. Oh, jangan. 1000 kata. Sama dengan kakak pakai fungsi input. Masukkan kata hingga 1000 kata. Gitu ya, titik 2. Nah, saat nanti kakak bilang end, kemudian start, di antara ini program utamanya, ini yang menghitung waktu mulai, ini waktu berakhirnya. Time juga ya, time. Kemudian saat kakak print, end dikurangi start, ini akan mengkalkulasi Anda berapa detik menghitung waktunya gitu. End dikurangi, melakukan ininya, programnya. Anda berapa detik dalam mengetik katanya. Misalnya ketik hingga 10 kata aja lah ya. 10 kata. 10 kata. Nah, sekarang kita run ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kakak mengetik sebanyak 15 detik, teman-teman. Gitu, ya. Gitu, Syakira. Oke? Ngerti nggak? Nangkep nggak maksudnya? Nah, gitu ya. Itu penggunaan time. Jadi, kalian harus tempatkan dia waktu mulai sama waktu berakhirnya. Gitu. Nah, kalau mau lagi, eh ya nanti kalau misalnya Syakira ingin supaya dia itu cukup 2 angka di belakang koma, bilang aja nih, total waktu sama dengan round. Round n dikurangi start. Koma, saya ingin 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian yang di print itu jadinya total waktu. Sekarang misalnya ketikkan 15 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, 15. Nah, saya membutuhkan waktu 26 detik, 26 milisecond, milidetik. Gitu guys ya. Ini mengukur gitu. Oke? Paham? Amel, Syapia, Abed, Syakira, Akso, Gafra, Gifari, Syahril? Aman? Aman, Kak. Aman. Oke. Nah, Aman. sekarang terkait soalnya. Ya, ini nih soalnya. Gerakan kita misalnya E4, waktu tersisa terukur 29 menit dari 30 menit. Oke. Kemudian lagi bergerak. Nah, dia bilang sisa waktu, janganlah sisa waktu. Banyak waktu. Banyak waktu atau sisa waktu aja ya. Sisa waktu, siswa lagi. Sisa waktu sama dengan 30. Ini dalam menit ya. Tapi nanti ingat yang dikembalikan sama modul time ini dalam detik. Ya. Sehingga kalau kita ingin menjadikan menit ke detik kita apain? Amel? Gak pernah kalau kita ingin menjadikan detik ke menit kita apain? Akso? Gipari? Abed? Kita tinggal bagi 60 ya, karena 1 menit sama dengan 60 detik. Artinya apa? 1 detik sama dengan 1/60 menit. Gitu ya.
Oke? Aman? Halo? Halo, halo. Halo guys. Ya, Kak. Oke. Nah, ini kakak tulisnya sisa waktu kurang sama dengan akhir kurang awal dibagi 60. Nah, gitu guys ya. Nah, sekarang saya punya gerakan seperti ini ya. Saat saya memasukkan E4, waktunya dicatat. Gerakan lagi sampai seterusnya. Nah, nggak ada ketentuan terkait gerakannya. Artinya nanti kalau kalian tekan off, ini gerakannya tidak sama dengan off. Kalau nekan off baru dia berhenti gitu ya. Oke, berhenti. Nah, sekarang kita coba run kode ini. Oh, import everything ya. Oke, kita coba run. Oh, name sisa mana nih? Sisa waktu. Nah, ada lagi ini sisa waktu. Nah, kita coba name gerakan. Oh, gerakannya itu bukan di sini saja ya, teman-teman. Kontrol ini aja yang saya ambil nih. Kontrol X, P. Nah, nah gitu ya. Jadi seperti itu kan teman-teman. Gerakan saya misalnya A1. Nah, sisa waktu 29 menit dari. Nah, kalau kalian lama berpikirnya, kita misalkanlah mikir nih gitu. Ayo kita berpikir. Nah, dia berjalan nih, waktunya tetap diukur ya. Waktunya tetap diukur. Misalnya kita berpikir gitu. Layaknya orang jenius. Widih, berpikir aja gitu. Ini tetap berjalan ya, bukan nanti belum tentu 29 sisa waktunya, tapi 27. Pokoknya ini dia tetap berjalan gitu, guys. Misalnya gerakan kakak sekarang B5. Gerakannya terserah ya. Oh, masih 29. Kemudian let's say B3. Nah, udah 28. Misalnya kita duduk-duduk dulu gitu. Nah, ini udah jalan ya, waktunya udah jalan ya. Jadi begitu teman-teman. Oke, let's say Z 100. Nah, tinggal 27, off, dia barulah berhenti. Saat off dimasukkan, oh dia bilang waktu tersisa. Oke, berarti kita harus print di akhirnya juga. Ya. Nah, gitu ya. Off. Nah, 30 dari 30. A1, B2, C3, E5, off. Nah, waktu tersisanya gitu teman-teman ya. Oke, aman teman-teman? Ada pertanyaan? Ini kalian submit ya, centang. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan, Syakira? Tanya dulu ayo. Gafra, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Apa itu yang mau ditanya Gafra? Tidak, Kak. Gafra masa gak mau nanya nih? Oke, kita lihat soal finish ya. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalian langsung finish juga boleh ya, silakan. Gitu ya. Nah, ini kita coba kerjakan soal ini. Nah, ini tulis program stopwatch. Satu, nah kalian bilang aja from time import semuanya. Kemudian mulai sama dengan time. Saya pakai timer.
Kemudian dia bilang cuma apa namanya? eh while, pakai while, Pak. Input satunya start, kemudian nolnya stop. While yang saya masukkan itu nggak sama dengan nol, ya nggak sama dengan nol, ya. Maka nanti yang akan dilakukan adalah ketika saya apa namanya memasukkan ini, tolong apa namanya akhir atau akhir aja lah ya, akhir sama dengan time juga ya. Dia mengukur seberapa lama kita menjalankan program ini atau program ini berjalan. Setelah itu kalian memasukkan stop, dia baru stop. Misalnya total waktu sama dengan akhir kurangi awal. Nah, gitu. Kalau kalian mau round, silakan langsung aja pakai int. int. Kemudian print